Dania Aulia Singgi dari kelompok Magnolia dengan NIM 2024 1420 4029. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Aulia Septrihenditya dengan NIM 2024 1420 4010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Alifa Istiqomah dengan NIM 2024 1420 4059. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Syakira dengan NIM 2024 1420 4035. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fira Sofia Amelia dengan NIM 2024 1420 4008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Magnolia. Pada video kali ini kami membawakan topik yang berjudul buat teman-teman semuanya saksikan video kami ya. Bye-bye. Baik Ibu, izin bertanya, seberapa sering Ibu menggunakan transportasi umum di daerah Kota Batam ini untuk pergi beraktivitas sehari-hari? Saya biasanya menggunakan transportasi umum biasanya untuk beraktivitas sehari-hari itu 1 minggu sekali, tergantung cuaca, kondisi cuaca, karena cuaca hari-hari ini tidak menentu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Dea dari Universitas Awal Bros. Di sini saya izin ya Kak untuk mewawancarai Kakak. Untuk temanya tentang akses penggunaan transportasi umum. Sebelumnya saya dengan Kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Siti Nazira, Mbak Dea bisa panggil saya Zira. Kita lanjut aja ya Kak, langsung pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering Kakak menggunakan transportasi umum atau transportasi online? Saya biasanya menggunakan transportasi umum seminggu bisa 3-4 kali. Oke, seminggu sampai 3-4 kali ya Kak. Untuk jarak tempuhnya dari rumah ke tempat kerja berapa lama ya Kak? Bisa 30-50 menit. Oh, lumayan lama ya Kak. Lalu untuk pertanyaan terakhir, sebulan terakhir ini Kakak adakah keterlambatan? Ada 3-4 kali. Dan Itu karena apa ya Kak, kalau boleh tahu? karena kemacetan. Oh, kemacetan ya Kak. Oke, itu saja sih Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dania, saya dari Universitas Awal Bros. Izin Ibu, buat hari ini saya mau wawancara Ibu tentang penggunaan transportasi umum. Dalam sebulan ini kira-kira Ibu udah berapa kali ya dalam penggunaan transportasi umum, terutama Trans Batam di Kota Batam? Kalau Trans Batam sih alhamdulillah setiap saya berangkat, saya sekarang kegiatannya kan rutinitas ke majelis ya, ke pengajian. Itu saya ke pengajiannya tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Rata-rata pasti akan naik transportasi Trans Batam. Lalu Bu, ke dalam penggunaan transportasi di Batam ini, transportasi di Kota Batam ini ada kendala nggak ya Bu? Untuk saat ini sih yang saya alami itu nggak ada ya, karena kan saya punya ininya SIP TB-nya, jadi saya tahu jadwal-jadwalnya, jadi nggak sampai nunggu lama gitu. Oke baik, itu aja ya Bu yang mau ditanya. Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naila Syakira dari Universitas Awal Bros. Akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Ibu menilai kenyamanan, keamanan, dan kebersihan pada transportasi Batam? Tingkat kenyamanan, keamanan, dan kebersihan di dalam transportasi umum Trans Batam itu ya kira-kira 3/5 lah. Belum sepenuhnya oke. Karena fasilitasnya itu sudah cukup oke lah, karena fasilitasnya sudah cukup memadai, tetapi kenyamanan, kebersihan masih belum bagus, serta waktu kedatangannya itu belum konsisten, masih kadang lambat gitu. Jadi ya sering tidak tepat gitu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Jika Ibu memiliki masukan untuk ke Pemko Batam, kira-kira apa yang Ibu sampaikan? Pertama, perbaiki kualitas dan keterjangkauan transportasi. Selanjutnya, tingkatkan manajemen lalu lintas secara konsisten dan kebersihannya itu ditingkatkan lagi.
Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, kira-kira menurut Ibu solusi apa yang paling efektif untuk mengurangi kemacetan di jalan selain perbaikan transportasi umum? Pengaturan waktu, berarti harus dipercepat perjalanannya. Soalnya kalau udah siang itu biasanya mobil-mobil pribadi itu saling keluar, jadi akan ada kemacetan. Terus pembatasan kendaraan pribadi dan di jam sibuk. Oke, baik, terima kasih Ibu. 3. Hak akses transportasi di Kota Batam diatur dalam beberapa tingkatan, mulai dari undang-undang nasional hingga peraturan daerah dan peraturan wali kota, yang secara kolektif menjamin ketersediaan dan aksesibilitas layanan transportasi umum bagi masyarakat di Kota Batam. Landasan hukum yang utama yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tahun 2029 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini adalah undang-undang nasional yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya angkutan umum bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan mempertegas kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan angkutan umum yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum, termasuk transportasi umum. Peraturan Daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan angkutan umum massal berbasis jalan DPRD Kota Batam mengesahkan peraturan daerah ini. Salah satunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 untuk mengoptimalkan transportasi publik di kota tersebut. Peraturan daerah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi. Peraturan Wali Kota Batam berbagai perwali diterbitkan untuk rincian pelaksanaan seperti Perwali Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyesuaian tarif angkutan penumpang umum Bus Trans Batam. Hak penggunaan transportasi umum berdasarkan regulasi tersebut, hak yang dapat diperoleh penggunaan transportasi umum di Batam mencakup mendapatkan perjalanan yang nyaman dan aman, terus kedua mendapatkan pelayanan yang baik, terus yang ketiga mendapatkan tempat duduk atau ruang sesuai dengan tiket atau tarif yang dibayarkan, lalu diantarkan ke tempat tujuan sesuai kesepakatan atau aturan layanan yang berlaku. Lalu memberikan aduan berupa kritik atau saran, lalu kesetaraan hak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, atau status ekonomi. Kesimpulan mengenai hak transportasi di Batam menunjukkan adanya upaya signifikan dari pemerintah daerah, Pemko Batam dan BB Batam untuk meningkatkan dan mengintegrasikan sistem transportasi publik meskipun masih menghadapi tantangan. Poin-poin utama akses transportasi Batam, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, dan bandara bertaraf internasional untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pelebaran jalan bertujuan mengurangi kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh. Transportasi umum massal Trans Batam. Bus Trans Batam adalah tulang punggung transportasi umum di kota ini. Pemerintah terus berupaya meremajakan armada dan menambah jumlah unit bus melalui skema by the service untuk meningkatkan pelayanan kenyamanan, dilengkapi AC, WiFi, CCTV, dan memperluas jangkauan koridor. Perencanaan masa depan terdapat rencana untuk mengembangkan sistem angkutan massal yang lebih modern seperti light rail transit dan jalur khusus bus untuk mewujudkan konsep smart city dan transportasi berkelanjutan. Tantangan dan preferensi masyarakat, meskipun ada upaya perbaikan, masyarakat Batam cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti berbagai aspek termasuk disintegrasi dengan angkutan umum lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya integrasi moda transportasi yang lebih baik. Hak dan aksesibilitas, pemerintah juga memperhatikan hak-hak penumpang termasuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan angkutan umum massal yang mengedepankan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.